Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada salah seorang sahabat. Ini terkait dengan hak dan kewajiban. Pertama, sesungguhnya untuk tubuhmu ada hak yang harus engkau penuhi. Untuk keluargamu ada hak yang harus engkau penuhi pula. Dan untuk Allah, untuk agama juga ada hak yang harus engkau penuhi. Di sini Rasul membagi 3 hak. Pertama, hak diri kita, artinya kewajiban kita terhadap diri kita. Kemudian hak dari kita untuk keluarga, artinya kewajiban kita terhadap keluarga, anak istri. Juga ada hak dari kita untuk Allah, untuk agama. Artinya kita punya kewajiban untuk menjalankan agama sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak diri kita dari kita. Hak diri kita dari kita. Kita makan yang bergizi, kita istirahat yang cukup, kemudian kita olahraga, kita menjaga tubuh kita dari penyakit dan lain sebagainya. Itu termasuk pemenuhan hak diri kita ya. Karena itu, karena kita ini adalah diamanahi tubuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebagai media gitu ya, untuk memakmurkan alam dunia ini dan punya kewajiban beribadah, maka kita harus merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang sakit saja, itu nggak nyaman, ibadah nggak sempurna kaifiatnya, aktivitas duniawi, kerja, bisnis juga akan terganggu begitu, dan hal-hal lain pun akan demikian. Maka kita harus benar-benar merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ini adalah amanah. Allah itu mengamanahkan kepada kita, tubuh harus kita rawat. Misalnya Allah pun nanti menyandingkan dengan sebuah ayat, apa Yur? An-Naba itu Allah menjadikan siang untuk waja'anan naharo ma'asya, waja'anan laila libasa, waja'anan naharo ma'asya. Allah menjadikan malam untuk libas, untuk pakaian, untuk istirahat, dan Allah menjadikan siang untuk mencari maisha, kehidupan. Ini adalah penguat ya dari tadi. Allah memberikan amanah kepada kita ya. Maka kita harus merawatnya. Yang diantaranya adalah jangan kebalik gitu. Jangan kayak kalong gitu ya. Kalong kan Yur kegiatannya kapan? Malam hari. Kalau siang hari kalong bagaimana? Tidur gitu ya. Nah, jadi jangan kebalik. Manusia itu oleh Allah diamanahi tubuh, yang diantaranya adalah jangan sampai tubuh ini melanggar atau melawan fitrah ya. Malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas, kecuali beberapa situasi yang mengharuskan kita bangun malam, begadang, meronda dan seterusnya, siang dipakai istirahat. Itu pengecualian ketika keadaannya mengharuskan. Yang kedua, itu barusan terkait dengan hak diri kita dari kita ya. Termasuk juga bab ruhani, bab psikologis. Kita harus berikan hak diri kita dari kita. Yang kedua adalah ini hak keluarga, betul nggak, Yormi? Nah, artinya kita jangan sampai saking sibuknya beraktivitas, bahkan mungkin aktivitasnya aktivitas sosial atau keagamaan, dakwah dan sebagainya, jangan sampai
kesibukan kita dalam berdakwah, dalam bersosial, apalagi dalam bisnis, usaha, kemudian menghabiskan waktu untuk keluarga, sedikit sekali waktu yang kita berikan. Maka kita sesibuk apapun kita mencari ataupun beraktivitas di luar rumah, pastikan kita harus punya waktu untuk keluarga. Wali ahlika alaika hakun, keluargamu punya hak yang harus kau penuhi. Maka bangunlah kebersamaan, family time, ya waktu khusus untuk keluarga. Karena kita adalah teamwork ya, Yur. Teamwork, kerja tim. Umi bagian apa? Yuri bagian apa? Abi bagian apa, Abi? Bagian nyantai. Bagian nafkah dan seterusnya. Kita kerjasama, Yur, begitu. Maka di antara kita punya hak, Yur ya. Yuri punya hak dari Abi punya hak dari Yuri dan sebaliknya. Demikian. Nah, gitu. Nah, yang kita harapkan adalah kebersamaan itu harus menciptakan kebahagiaan. Apa, Yur? Harus menciptakan kebahagiaan, al-falah, dan ketenangan atau as-sakinah. Jadi sakinah itu kata para ulama adalah ketenangan hati ketika berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan, yang menakutkan gitu. Ya. Jadi sakinah itu adalah dalam kondisi yang terhimpit, kondisi yang menakutkan, genting, kita merasa tenang, itu sakinah gitu. Kalau tumainah itu kata para ulama adalah ketenangan hati yang dimunculkan akibat dari ilmu dan keyakinan, akibat dari ibadah dan amal soleh. Tenang kita setelah beramal soleh atau selama kita beribadah, tenang. Setelah kita ibadah tenang, itu tenang dalam arti tumaninah. Nah, kalau sakinah itu lebih condong ketenangan yang muncul meskipun keadaan itu menakutkan, mengkhawatirkan, ataupun keadaan sulit apapun. Begitu ya, kita ada hak untuk keluarga. Jangan sampai jadi motherless atau fatherless. Jangan sampai anak kita itu kehilangan ayah, kehilangan ibu, padahal ayah ibunya masih ada. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para ahli pendidikan, juga para ulama tentunya. Ibnu Qayyim pernah mengatakan faktor anak-anak menjadi anak-anak yang tidak baik, akhlaknya, amaliyahnya itu karena faktor orang tua, lebih tepat faktor ayah yang tidak amanah. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang amanah, terutama bagi para ayah amanah. Terakhir baru setelah hak untuk diri, hak untuk keluarga, terakhir ada hak yang harus kita penuhi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyisihkan dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, waktu, investasi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hitung oleh kawan-kawan, 24 jam kita sehari semalam, berapa jam sih yang kita gunakan untuk ibadah? Untuk sholat saja, berapa jam waktu yang kita gunakan untuk sholat? Dibanding dengan aktivitas duniawi, saya yakin banyakkan waktu untuk duniawi. Benar enggak? Maka barang sejenak ketika kita sibuk dengan urusan dunia kita, sibuk dengan bisnis, dengan tijarah, jual beli, maka ketika sudah tiba saatnya waktu beribadah, tinggalkan sejenak, mari kita ibadah. Hayya 'alas shalah. Mayor, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kebahagiaan itu. Maka orang yang sholat itu orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, 3 hak. Pertama,
li badanika alaika hakun, hak untuk tubuh kita sendiri, li ahlika alaika hakun, hak untuk keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah lidinika, ya, alaika hakun, untuk agama ada hak yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih. Dari jalan kita masih on the way ya. Ini mengisi waktu, kita sedang family time. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus dalam kebaikan, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Rezeki melimpah ya. Barokah, sehat, lahir batin, dan bisa menghadirkan faedah atau bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi. Oi. Ada Umi.